warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, malam ini, subuh ini, Allah masih memberkati kita umur panjang. Dan sisa-sisa umur kita ini, semoga Allah meridhoi kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai akhir nanti. Berita duka kepada saudara-saudara kita jamaah yang diumumkan tadi, itu adalah sebagai isyarat bagi kita semua. Mari kita sama-sama kita doakan. Kalau kita nggak sempat melayat beliau, mari kita sama-sama ucapkan Al-Fatihah. Terima kasih sebanyak-banyaknya saudara-saudara semua. Semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesempatan Ramadan ini kita harus sukses melaksanakannya. Harus sukses, tidak boleh tidak sukses. Karena belum tentu Allah ridho kita berjumpa pada Ramadan tahun yang akan datang. Bahkan sampai selesai saja tidak ada jaminan. Seperti saudara kita tadi, hari Jumat yang lalu masih bersama-sama katanya, tapi Allah menghendaki demikian. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak perlu bersedih hati. Yang perlu takut dan perlu bersedih hati kita adalah tentang persiapan kita ini sudah seperti apa. Nah, oleh karena itu Ramadan ini kita harus sukses. Karena Ramadan ini Rasulullah suka was-was waktu masa zaman hidupnya. Mulai bulan Rajab, Sya'ban itu sudah berdoa terus menerus Rasulullah itu. Khawatir Rasulullah itu masa hidupnya tidak bertemu pada Ramadan yang setelah bulan Sya'ban itu pada waktu itu. Dan ini sudah dibaca terus menerus oleh para imam. Makmumnya amin, 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 tapi tidak mengerti, hanya amin doang. Karena tidak dijelaskan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Rabb, 3 bulan itu Rasulullah berdoa. Berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah aku kembali pada Ramadan yang akan datang. Itu Rasulullah itu. Yang sudah dosanya diampuni, surga pun sudah menanti, bidadari sudah siap menyambut, tapi Rasulullah masih berdoa seperti itu. Dan kita semua ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan Ramadan ini harus sukses, jangan sampai tidak. Jangan sekali-kali tidak. Harus sukses. Dan suksesnya Ramadan kita ini seperti apa? Ya kita kan urut dulu. Kita sering mendengar kata-kata ahlan wasahlan, selamat datang ya tamuku, kan begitu. Ada tamu gubernur, bupati, wali kota, pasti ucapannya itu dan selanjutnya. Tetapi Rasulullah mencontohkan menyambut Ramadan itu bukan itu. Marhaban ya Ramadan. Ini Rasulullah mengajar, apa artinya? Aku sambut kedatanganmu ya Ramadan dengan sepenuh hatiku. Itu perbedaannya jauh sekali. Terasa di dalam jiwa kita ini. Begitu dikumandangkan sama Menteri Agama, sebelumnya jauh-jauh hari sudah kasak kusuk kapan ini keputusannya. Begitu semua atau menunggu, baik yang kaya maupun yang miskin, yang kerja berat maupun kerja ringan, semuanya menunggu
baik yang biasanya ibadahnya bagus maupun yang ibadahnya setengah-setengah, semua menunggu Ramadan itu. Bahkan orang selain Islam pun sudah menunggu juga, karena biar dagangannya laris cepat habis. Ternyata betul bahwa Ramadan ini bukti rahmatan lil alamin. Jual ayam habis, jual konro habis, KFC yang dilarang oleh organisasi-organisasi itu yang Israel produknya laris keras dan mempan. Nah, itu menunjukkan bahwa Ramadan ini rahmatul alamin. Nah, kita menyambutnya sudah sepenuh hati, maka ibadah pun harus begitu. Jangan kita santai-santai saja. Sukses harus sukses. Jangan sampai tidak. Karena Ramadan ini kaitannya dengan Allah itu dekat sekali. Sampai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal ibadahnya anak Bani Adam, cucu-cucunya termasuk kita ini, itu untuk dirinya sendiri, untuk kita semua. Untuk almarhum juga seperti itu. Illa shaumi fa innahu li, kecuali puasa Ramadan ini untukku. Jadi kita puasa yang kita lakukan ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti hubungan kita sama Allah itu dekat sekali. Fa innahu, ini untuknya. Wa ana azzibihi, dan aku sendiri yang membalas amal ibadah kita puasa Ramadan ini. Ini harus kita rebut bagus-bagus. Harus kita hati-hati bagus-bagus dan teliti baik-baik dalam melaksanakan Ramadan, karena kita ingin mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ingin sukses Ramadan ini? Pasti semua, jawabannya semua. Tapi sekarang perilakunya bagaimana melaksanakan puasa Ramadan ini perilaku, bukan sekedar kita lapar doang saja, bukan. Bahkan Rasulullah mengatakan banyak kaum muslimin yang puasa Ramadan ini tapi mendapatkan lapar dan dahaga. Itu juga kita teliti bagus-bagus, apa sebabnya bisa mendapatkan lapar dan dahaga. Mungkin puasanya itu selalu perkataannya kotor, selalu masih berbuat maksiat, selalu curang dalam melaksanakan puasa. Padahal puasa ini, ingat, kuncinya adalah untuk Allah. Dekat sekali kita Allah sama Allah ini. Jadi makanya kita kalau ingin membuktikan baik bagus, sampai-sampai kita sebelum berbuka puasa itu kita diperintahkan untuk berdoa, karena jaraknya antara kita sama Allah dekat sekali. Waktu kita tenggorokan kita itu kering kerontang, perut keroncongan, kita disempatkan, perintahkan untuk berdoa pada sebelum berbuka puasa. Ini bukan kita sendiri, ibu-ibu juga begitu, kesampaikan sama ibu-ibunya. Kalau sudah detik-detik berbuka puasa, jangan boleh lalu lalang ke sana kemari, baik itu nyiapin makanan atau istirahat, duduk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala sesuai permasalahan pribadi masing-masing. Karena semua ini punya masalah, masing-masing punya masalah. Aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalu lalang, duduk menjemput detik-detik kita berbuka puasa itu. Dekat sekali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini betul-betul kita sukses. Dan kalau sukses, jelas gambarannya adalah kita akan dimasukkan surganya Allah lewat Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dan ampunan kita insya Allah sudah akan diampuni dosa-dosa kita selama ini. Dan mudah-mudahan dosa-dosa saudara kita yang almarhum yang baru meninggal tadi malam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa Ustaz yang harus ditingkatkan pada Ramadan ini? Ibadah sudah harus oke. Kita kan sudah jelas ini ibadahnya. Subuh ini banyak, alhamdulillah, saya merasa syukur, alhamdulillah, meskipun jauh dengan tempatku tapi rasa bersyukur sekali. Karena jamaah saya mengatakan baik umroh maupun haji, ya Ustadz, ibadah paling berat itu adalah umroh dan haji. Iya betul, mungkin bapak-bapak sudah pernah melaksanakan itu. Yang belum saya informasikan ini berat, umroh maupun haji, apalagi umroh Ramadan ini berat luar biasa.
Tapi jawaban saya benar, tetapi itu umroh kan cuma 15 hari, haji kan 40 hari beratnya. Setelah itu kan pulang tidak berat toh. Ternyata yang berat itu bukan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang berat itu adalah minal baiti ilal masjidi. Dari rumah menuju ke masjid inilah perjalanan dekat tapi perasaan jauh. Ringan tapi perasaan berat. Karena apa? Kita harus sadar, istawadah alaimus syaitan fa'ansau dzikra. Setan yang selalu mengotak-atik dada kita ini, yang akhirnya asal mulanya kita sudah kusdu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita digelincirkan oleh syaitan itu. Kalau subuh cirinya paling mudah. Subuh. Makanya kalau sahur itu jangan terlalu malam. Usahakan jam 4 sahur. Jam 4 nanti selesai sahur langsung menuju ke masjid. Kalau jam 3 sahurnya pasti tertidur lagi, pasti akan susah berangkat ke rumahnya Allah ini. Kan setan sudah menidurkan kepada kita, sudah melupakan pada kita semua. Ini diriwayatkan oleh sahabatnya Rasulullah SAW yang namanya Muhammad. Itu kalau sahur itu sekitar kira-kira jam 4. Kalau dulu belum ada jam. Berarti setelah sahur kira-kira jam setengah 5 sudah berangkat menuju ke masjid. Tidak sempat duduk-duduk, tidak sempat tidur lagi. Itu sahabatnya Rasulullah pernah melakukan seperti itu, namanya Muhammad. Jadi sahurnya jam 4 seperti tadi. Ustadz ini tadi sahurnya jam 4. Jam 4:15 menit sudah selesai, langsung sikatan, cuci muka, langsung berangkat menuju ke sini. Gak sempat kita duduk-duduk, gak sempat tidur. Kalau kita sempat duduk-duduk dan tidur, buktikan nanti kalau gak percaya. Tapi jangan sampai kita terlambat ke sini. Nah itu sahabatnya Rasulullah SAW. Begitu pula kalau berbuka puasa, segera, tidak mau nunda-nunda, segera. Seperti waktu kita duduk-duduk menjemput waktu berbuka puasa, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebagus-bagusnya. Begitu ada kumandang adzan, barulah kita berbuka dan pas pada waktunya. Nah, ini harus kita lakukan termasuk amal-amal ibadah kita. Semua dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Inginnya Allah adalah semua hamba Allah yang melaksanakan puasa Ramadan itu sukses. Semua dilipat gandakan itu. Hanya kita harus hati-hati. Rebutlah ini, bagaikan begini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau andai kata sudah ada pengumuman, ada promo sekian persen pembelian mobil, akhir-akhir begini pasti banyak orang beli mobil seperti begitu. Coba kalau Ramadan ini kan ada promo toh. Semua dilipat gandakan pahala. Itulah kesempatan untuk kita ini bulan Ramadan ini kalau ingin sukses jangan bakhil. Jangan bakhil. Ya, jangan bakhil. Nah, seperti apa Ustaz? Kita sudah, ibu-ibu sudah mengeluarkan amal infak sedekah toh. Sudah melaksanakan berbuka puasa. Kita ingin tahu berbuka puasa itu kalau diucapkan sungguh sangat menenangkan hati kita. Kalau kita memberi buka puasa kepada saudara-saudara kita kan mendapatkan amal ibadah puasa seperti yang dilakukan oleh yang berpuasa. Dan saya ucapkan kembali orang-orang yang membuka puasa pada hari pertama sampai hari ini dan selanjutnya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah dengan cara yang paling baik dan paling diridhoi di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nanti akan menjadi syafaat nanti waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita beribu-ribu tahun di alam barzah. Itu alam barzah itu alam penantian sebelum hari kebangkitan. Jadi saudara kita yang sudah mendahului kita kembali kepada Allah akan pindah ke alam barzah karena organ tubuhnya rusak, jantung. Kita akan menanti amal jariahnya nanti. Amal jariahnya itu apa Ustaz? Karyanya dia. Karyanya almarhum selama ini apa? Kalau ikut membangun masjid ini jangan khawatir. Pasti akan mengalir terus-menerus amal jariah itu. Oh, kita sudah istirahat tapi terus-menerus karena itu karyanya. Kita semua, beliau-beliau termasuk terlibat membangun masjid ini. Maka kalau ada kotak amal yang lewat, jangan dilewatkan begitu saja. Meskipun sedikit masukin. Jangan nunggu banyak, jangan. Lupa kalau nunggu banyak kita. Karena setan ini selalu menggantui terus-terus. Kalau uang kecil-kecil itu insya Allah setan itu malas mengganggu kita, kira-kira begitu. Ada 10.000, ada 50.000.
ada 15.000, ada 5.000. Insya Allah setan itu enggak memandang itu. Tetapi kalau 100.000, 200.000, setan itu sudah tajam menggoda kita. Nah, itu yang dimaksud Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit-sedikit tapi pasti jawabannya Rasulullah SAW. Nah, ini untuk kita semuanya. Tetapi kalau orang itu kaya tidak mungkin kan sedikit-sedikit kan. Pasti banyak. 10 juta, 5 juta, 15 juta pasti begitu. Karena sesuai keadaannya. Tapi kalau orang standarnya biasa-biasa, gunakan itu. Terutama yang saudara-saudara kita yang tidak punya ini, jangan sampai mentang-mentang tidak punya lantas tidak sedekah sama sekali, jangan. Pahalanya Allah itu menunggu kita semua, tidak ada perbedaan, menunggu kita semua. Jadi yang tidak punya ini punya 1.000 ya masukkan 1.000, namanya tidak punya. Mengadu sama Allah, ya Rob, punya saya hanya segini ya Rob. Allah akan senyum melihat kita itu. Tetapi kalau yang kaya mau ngikutin begitu kan tidak cocok kan. Nah, dari yang perlu kita tingkatkan adalah itu amal ibadah kita. Jangan sampai sekali-sekali tidak. Dan sabdanya Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Lah inilah derajat yang kita ciptakan ya itu sebenarnya. Ada derajat itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang derajat itu yang diciptakan oleh lingkungan itu ada, yaitu tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau ada manusia seperti itu, pasti lingkungan ini mengangkat derajatnya orang itu, menghargai, menghormati, menyanjung. Meskipun kita nggak butuh disanjung, tapi lingkungan itu pasti menghormati keadaan seperti itu. Nah, ini kita ciptakan itu, karena itu karya kita. Kalau rajin memberi sedekah, memberi makan kepada saudara-saudara kita, baik yang miskin maupun yang kaya, enggak masalah. Yang kaya kita kasih makanan enggak masalah, kan bersama-sama tuh, makan sama-sama. Itu derajat kita itu yang akan diangkat oleh lingkungan. Dan Allah sendiri sudah mengangkat orang itu pula. 2 derajat yang akan dimiliki. 2 derajat seperti Rasulullah. Rasulullah kaya raya tapi tidak mau. Dapat rampasan perang bagiannya, Rasul tidak mau ngambil, dibagi kepada yang baru masuk Islam, dibagi sama janda-janda yang ditinggal suaminya berperang. Rasulullah tidak mengambil, tidak mau miliki itu, dibagi semua karena demi cintanya pada sahabatnya pada saat itu, dan menunjukkan bahwa itu sebagai contoh suri tauladan bahwa Rasulullah itu memang keadaan seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku semua di sini harus seperti itu. Yang dermawan pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, kalau kita ingin amal jariah kita mengalir terus-menerus seperti Utsman contoh. Kalau kita punya sumur jangan ditutup, siapapun boleh ngambil, persilahkan itu. Seperti Utsman. Ketika itu Rasulullah SAW ada sumur itu punya orang Yahudi. Pelitnya luar biasa, maka sumur itu mau dijual. Maka Utsman diperintahkan siapa saja yang mau punya uang untuk beli sumur ini silakan beli. Lantas hartanya Utsman itu dikeluarkan semua untuk beli sumur itu. Kira-kira kalau sekarang itu harganya seperti mobil ini mungkin Jaguar atau mobil balap yang harganya 15 miliar kira-kira seperti itu. Di dalam masjid Madinah sekarang ditutup karena jadi rebutan air itu. Nah, seperti itu akan terus menerus amal jariah itu karena itu karyanya Utsman. Dan kalau kita seperti itu, punya karya seperti itu, kita punya sumur, maka itu pun amalan jariah tidak akan putus-putus meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi Al-Qur'an. Kalau saudara kita imam ini membaca Al-Qur'an seperti tadi itu, waduh sudah sangat merdu, silahkan. Kalau ada yang pintar menghafal Al-Quran juga silahkan, gak jadi masalah, tidak ada yang cemburu, ada bagiannya masing-masing. Lantas bagaimana kalau jamaah ini tidak bisa membaca Al-Quran? Ini yang jadi masalah, problem. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, akuin, jangan tidak mengakuin. Biar sama kualitasnya seperti imam ini,
maka kita perbanyak adalah amal sedekah itu yang harus kita tingkatkan. Untuk mengimbangi imam masuk surga, kita pun harus bisa juga masuk surga. Jangan pelit, keluarkan amal ibadah kita. Insya Allah pahalanya akan sama dengan para imam meskipun kualitasnya berbeda. Kalau para imam, para pembaca Al-Quran dan Al-Quran itu memang sudah ada tempatnya tersendiri. Tapi kita pun harus punya tempat juga tersendiri akibat dari amal-amal solehah itu. Dari surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita sudah beriman ini, sekarang beramal soleh bagaimana? Apakah sekedar aja kita ikut-ikutan infak sedikit sajalah ini Gusti aja? Jangan, kita harus menjadi amal soleh itu dipelit, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik agar kita sama dengan para imam dan para penghafid Al-Quran. Itu tingkatkan itu. Kalau kita mau belajar untuk membaca Al-Quran, kalau sudah tuain sampai kapan bisanya? Nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Lebih dekat kita tingkatkan amal soleh yang kita lebih mudah karena kita sudah punya fasilitas itu. Jangan sampai kita berat untuk mengeluarkan ini, jangan sampai itulah bekal nanti tiket perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah Ustadz, itulah sebenarnya hakikat rezeki yang kita miliki. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang telah kita infakkan dan kita sedekahkan, rezeki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya hakikat rezeki yang kita miliki untuk persiapan perjalanan kembali menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang kita miliki, punya rumah silakan. Orang Islam itu harus kaya. Karena Allah Maha Kaya. Cuma kita caranya meresponnya aja seperti apa kan gitu. Kalau ingin kaya berarti harus apa? Bil jadati wal khotiroti, sungguh-sungguh dan serius di dalam bekerja, insya Allah akan mendapatkan kontribusi itu banyak. Tetapi kalau sungguh-sungguh saja tidak bisa, harus ada seriusnya. Kalau serius saja tidak ada sungguh-sungguhnya, tidak bisa, harus dua-duanya itu komplit. Mengapa demikian? Coba kalau kita serius, begitu ada tekanan sedikit sudah down lagi. Coba kalau sungguh-sungguh juga begitu, kalau nanti sudah lemah, sudah down lagi. Jadi harus seimbang itu. Insya Allah akan mendapatkan kontribusi yang bagus. Istilahnya kalau kita dalam ilmu bekerja itu mati-matian kita bekerja, kan begitu. Itu pasti akan mendapatkan kontribusi yang bagus. Nah, itulah sebenarnya hakikat rezeki yang kita miliki itu. Kita punya mobil banyak, silakan, umat Islam tidak perlu cemburu, tidak perlu. Yang kita cemburuin mestinya adalah amal ibadah itu yang harus kita cemburi. Oh, saudara kita banyak amalnya, saya juga ikut. Harus begitu. Oh, saudara kita puasanya bagus, saya harus ikut ya. Nah, itu diperbolehkan kita cemburu tentang amal ibadah-ibadah itu. Jangan sampai tidak sekali. Uang yang kita tanda tangan dari kantor kita bawa pulang untuk istri itu masih sementara. Bisa rezeki kita. Bisa rezekinya istri, bisa rezekinya anak, bisa rezekinya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, pencopet, dan bisa jadi rezeki timur sebentar hari. Lantas rezeki yang perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mana? Kalau bukan karya kita dari sekarang, jangan nunggu kita nanti menyesal, jangan. Kalau seperti saudara kita tidak ada kesempatan lagi. Yang diharapkan adalah amal jariah. Termasuk Al-Quran yang di dalam rumah yang dipajang-pajang itu tidak bermanfaat sama sekali itu. Al-Quran yang dipajang-pajang itu. Kita malas membaca alias tidak bisa, tapi bangga ingin punya Al-Quran, ditaruh di rumah saja, tidak ada amal jariahnya toh. Bawa ke masjid biar dibaca para jamaah. Begitu dibaca oleh jamaah, justru itu sumber mengalir amal jariah meskipun kita masih hidup. Meskipun kita masih hidup. Tetapi kalau dipajang saja, ya hanya dibuat bangga-banggaan saja. Tetapi kalau dibaca, sumber amal jariah itu mengalir terus-menerus meskipun masih hidup saat sekarang, apalagi nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mudah biar kita bisa lihat-lihat, berilah Al-Quran banyak-banyak, taruh di masjid ini, biar dibaca oleh saudara-saudara kita meskipun kita tidak bisa membaca.
mengadu sama Allah, ya Rabb, karena saya tidak bisa membaca Al-Quran, maka saya belilah Al-Quran biar dibaca saudara-saudaraku itu. Bahwa meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu masih ada dan dibaca terus-menerus oleh para jamaah, insya Allah itu sumber akan mengalir terus. Harta benda yang kita miliki selama ini, uang di bank banyak, rumah banyak, mobil banyak, sanggupkah menjadi amal jariah untuk kita? Tidak akan sanggup nih, karena kita sudah kembali, siapa yang ngurus? Kalau anak kita soleh dan solehah, mungkin bisa jadi. Kalau istri kita soleh dan solehah, mungkin bisa jadi. Andai kata kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau istri kita solehah dan solehah, mungkinlah kita akan mendapat terus-menerus. Tetapi kalau kita meninggal saat muda ini, harta benda banyak, rumah banyak, mobil banyak, jangan-jangan istri kita kawin lagi. Nah, kalau kawin lagi gimana? Dinikmatin oleh suami yang baru, kita mendapat apa? Tidak dapat apa-apa. Begitu pula ibu-ibu, kalau suaminya, kalau ibu meninggal seumpamanya, berjuang mati-matian berdua, harta banyak, melimpah menyenangkan, tiba-tiba istrinya dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bapak nggak kawin lagi? Kalau kawin lagi, ibu-ibunya tidak mendapat apa-apa. Nah, mumpung dari sekarang itu, sisihkanlah rezeki itu untuk persiapan kita sendiri, karya kita sendiri. Nanti kita akan bertemu amal jariah itu kalau kita sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudaraku, tangisannya orang yang di dalam kubur, ya Rabb, mohon aku kembalikan di dunia itu meskipun 1 detik saja. 1 detik saja. Inginku untuk berbuat infak dan sedekah, bukan ingin berbuat apa-apa. Ingin infak dan sedekah saja. Itu ujarnya orang yang di dalam kubur itu. Untuk melaksanakan ibadah, infak dan sedekah, bukan puasa, bukan sholat, hanya infak dan sedekah saja. Itulah sangat luar biasa kekuatan ibadah, infak dan sedekah. Dan oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini marilah sama-sama kita lakukan, karena ini sebagai karya kita selama kita masih hidup, dan ini untuk persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan sekian, mudah-mudahan puasa-puasa kita ini diterima oleh Allah dengan cara yang paling baik dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampunin, dan kita mohon kepada Allah dengan sebetul-betulnya, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kesempatan sampai puasa ini selesai dan Ramadan yang akan datang. Kami ucapkan sekian, apabila ada kesalahan-kesalahan Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.